Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu lagi di channel Ratnasari Kimia. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa ya. Nah, ketika kalian nanti menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk dicatat ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kali ini kita lanjutkan pembahasan soal-soal uji pemahaman perhitungan larutan penyangga asam. Sebelum menyimak video ini, simak dulu video sebelumnya ya. Nah, di video sebelumnya sudah diberikan 4 soal uji pemahaman. Kita mulai dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama, jika ke dalam 200 ml CH3COOH 0,2 molar dicampurkan dengan CH3COONA ya. Nah, ini diketahui 200 ml 0,2 molar. Ini garamnya 500 ml 0,1 molar. Ini campuran asam lemah dengan garamnya atau dengan basa konjugasinya. Jadi tidak perlu tulis reaksi ya, nggak usah tulis reaksinya, tidak usah tulis MRS. Langsung masuk ke rumus. Rumusnya karena penyangga asam, asamnya lemah, berarti pakai H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam kali X. Nah, ini kita ubah dulu jadi mol, dikaliin molar dengan volumenya. Berarti nanti diperoleh molnya 40 milimol. Nah, ini juga dikalikan untuk mencari molnya 500 kali 0,1 50 milimol. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus ya. Ka-nya di soal sudah diketahui 1 kali 10 pangkat min 5, mol asam lemahnya 40, mol garamnya 50, X-nya jumlah ion lemah pada garam ada 1 ya. Jadi 4/5 itu 0,8 kali 10 pangkat min 5 atau 8 kali 10 pangkat min 6. Berarti pH-nya adalah pangkatnya turun 6 min log angka di depannya 6 min log 8. Kita lanjut soal pembahasan yang kedua. Tentukan pH, masih ditanyanya pH dari campuran 100 ml CH3COOH 100 ml 0,4 molar dicampur dengan CaOH 2 kali 100 ml 0,1 molar. Ini campuran asam lemah dengan basa kuat, maka harus ditulis reaksinya. Hasil reaksinya CH3COO 2 kali Ca plus H2O. Kita setarakan dulu CH3COH. CH3COO di sebelah kanan ada 2, maka di kiri kita kali 2. H-nya 4 kali 2 8 tambah 2 10. Ca-nya sama 1 ya. Nah, H-nya di kiri ada 8 tambah 2 10. Ini sudah 6, supaya 10 kurang 4 berarti H2O-nya kita kali 2. Nah, kita tulis MRS-nya ya. Kalau asam lemah dengan basa kuat, penyelesaiannya harus pakai MRS. Mol mula-mula kita kalikan volume dengan molarnya, jadi 40 milimol. CaOH 2 kali dikalikan volume dengan molarnya jadi 10 milimol. Mula-mula belum ada produk. Nah, untuk mencari reaksi pembatasnya, kita cari yang lebih kecil. Bagi dulu mol awalnya dengan koefisien masing-masing. 40 bagi 2, 20. 10 bagi 1, 10 ya. Kecilan yang mana? Kecilan yang basa kuatnya ya. Maka basa kuat habis, tidak bersisa. Supaya habis maka reaksinya 10 ya. Nah, ini jadi patokan nih reaksi pembatasnya untuk menentukan yang lain berdasarkan koefisien. Koefisiennya 1 ada 10, kalau 2 berarti ada 20, berarti bersisa 20 milimol. Nah, produk koefisiennya 1 berarti 10 milimol, kalau 2 berarti 20 milimol.
mol. Nah, terbentuk garam 10 milimol, air 20 milimol. Baru kita masukkan ke rumus penyangga asam. H plus sama dengan, rumusnya mah mirip ya, cuma ini yang dimasukin mol sisa asamnya. Mol sisa asam per mol garam kali X. Ka-nya di soal 10 pangkat min 5. Mol sisa asamnya 20, mol garam yang terbentuk 10, X-nya itu jumlah ion lemah pada garam ada 2, berarti kali 2, jadi habis ini ya. Jadi H plusnya 10 pangkat min 5, berarti pH-nya langsung pangkatnya saja, jadi pH sama dengan 5. Kita lanjut ke pembahasan soal uji pemahaman yang ketiga. Sebanyak 200 ml larutan asam asetat. Asam asetat itu CH3COOH, ada 200 ml 0,1 molar dicampur dengan NaOH. NaOH padat. Ini asam lemah, ini basa kuat, maka harus ditulis reaksinya. Hasilnya garam CH3COONA plus air H2O. Nah, dicampur NaOH padat sehingga pH-nya menjadi pH campurannya 5 min log 4. Berarti H plusnya 4-nya ke depan ya, H plusnya 4 kali 5-nya jadi pangkat negatif ya. Jadi H plusnya dari pH-nya diperoleh 4 min log 5. Nah, yang ditanya tentukan NaOH padat yang ditambahkan ini berapa gram agar terbentuk pH penyangga dengan pH 5 min log 4. Nah, karena ini asam lemah dengan basa kuat, maka penyelesaiannya harus pakai MRS. Mol mula-mula, mol reaksi, mol sisa. Kita cari molnya, CH3COH dikaliin volumenya dengan molar. Diperoleh 20, tapi ini milimol. Kita ubah jadi mol, 0,2 mol. Mula-mula asam lemahnya 0,2 mol. Basa kuatnya kita nggak tahu, ini yang dicari. Misal aja X mol gitu ya, X mol. Nah, mula-mula produk belum ada. Nah, siapa nih kira-kira yang habis bereaksi? Kalau dia penyangga, ya, kalau dia penyangga, maka mol yang kuat harus habis, ya. Supaya habis berarti kan ini X mol juga yang reaksinya. Nah, dia jadi patokan untuk nentuin yang lain. Mol yang lemahnya harus bersisa. Ini reaksinya kan sudah setara ya, koefisiennya 1 semua. Maka koefisiennya 1 ada X mol, ini juga 1. Maka ini juga X mol, ya. X mol nih. Ini X mol, ini koefisiennya 1, berarti garamnya juga X mol, airnya juga X mol. Nah, asam lemahnya bersisa 0,2 min X, ini min ya, 0,2 min X mol. Asam lemahnya bersisa. Nah, basa kuatnya habis, terbentuk garam X mol, air X mol. Nah, kita masukin ke rumus penyangga asam yang pakai MRS ya. Sebenarnya rumusnya sama, cuma bedanya ini mol sisa asamnya yang dimasukin karena kita pakai MRS per mol garam kali X. Nah, H plus diperoleh dari pH ya. pH-nya 5 min log 4, jadi H plusnya 4 kali 10 pangkat min 5. Ka di soal 10 pangkat min 5. Mol sisa asamnya yang ini 0,2 min X. Mol garamnya si X. X-nya ini ion lemah pada garamnya 1. Ya. Ini min 5-nya coret. Ini kali pindah ruas ke sini jadi kali ya. 4 dikali X min 1 sama dengan 0,2 min X. 4X min 4 sama dengan 0,2 min X. Min X-nya pindah ruas ke kiri, berarti 4X plus X sama dengan
Maaf, ini bukan kali ya. Ini bukan kurang, ini kali nih, maaf. Ini kali. Berarti ini sama dengan ini dihapus dulu ya, maaf. Ini tadi salah simbol, salah penyelesaian. Jadi hati-hati ya. Nah, ini kali ya. Jadi 1 kali X sama dengan X. Berarti ini 4 kali X ya, sama dengan 0,2 min X. Berarti 4X sama dengan 0,2 min X. Min X-nya pindah ruas, jadi ditambah sama dengan 0,2. 5X sama dengan 0,2. Berarti X-nya 0,2 per 5. Berarti 2 kali 10 min 1 per 5. 2 bagi 5 itu 0,4 kali 10 pangkat min 1. Atau 0,04 mol. Nah, ini kan baru mol ya. Yang ditanyakan gram. Kita ubah molnya jadi gram. Itu mol kali mr. Molnya 0,04. mRNaOH itu nggak ada di soal ya. mr-nya Na itu 23, O itu 16, H itu 1. Berarti ditambah 40 mr-nya ya. Nah, berarti 0,4 kali 4 ya. Berarti 1,6 gram NaOH yang ditambahkan agar diperoleh larutan penyangga dengan pH 5 min log 4. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan soal uji pemahaman yang keempat. Yang ditanya perbandingan volume dari campuran CH3COOH 0,1 molar dicampur dengan NaOH 0,1 molar. Nah, ini campuran dari asam lemah dengan basa kuat. Jadi harus ditulis reaksinya. Hasilnya garam CH3COONa plus H2O. Nah, ini penyelesaiannya harus pakai MRS ya. Karena di soal volume tidak diketahui, maka volume dianggap sama ya. Nah, jadi ini V ya. Jadi 0,1 V, ini 0,1 V ya. Molnya kan dikali nih, molar kali volumenya. Volumenya nggak diketahui, anggap aja V ya, sama dengan V. Nah, mula-mula produk belum ada. Kalau dia penyangga, maka mol yang kuat harus habis ya. Mol yang lemah harus bersisa. Supaya habis kan ini berarti dikurang V ya. Ini VA. Maaf. Volumenya tidak dianggap sama ya, maaf. Jadi volumenya ini justru yang ditanya, perbandingan volumenya. Jadi kita misalkan VA itu volume asam, VG ya, VB volume basa. VB itu volume basa. Kita misalkan, jadi ini VA, ini VB ya. Nah, berarti kan si basa kuat harus habis, maka dia jadi reaksi pembatas. Nah, dia jadi patokan untuk nentuin yang lainnya. Nah, berarti ini karena reaksinya sudah setara, koefisiennya semua 1 ya. Koefisiennya 1 ada 0,1 VB. Kalau 1 juga berarti 0,1 VB. Ini 0,1 VB. Ini juga 0,1 VB. Asamnya bersisa 0,1 VA min VB. Yang basa kuat habis, garamnya 0,1 VB. Airnya 0,1 VB. Nah, karena dia penyangga asam, kita masukkan ke rumus H plus sama dengan Ka kali mol sisa asam per mol garam kali X. Nah, H plusnya diperoleh dari pH-nya 6. Kalau pH 6 berarti H plusnya tinggal jadiin pangkatnya negatif 6. Jadi H plusnya 10 pangkat min 6. Ka-nya di soal 10 pangkat min 5. Mol sisa asam 0,1 VA min VB per mol garamnya 0,1 VB. X-nya jumlah ion lemah pada garam 1 ya. Nah, ini kita coret, jadi ini sisa 10 pangkat min 1 ya. Kita kali silang ke sini. 10 pangkat min 1 kan itu 0,1 ya.
0,1 dikali 0,1 VB sama dengan 0,1 VA min VB. Nah, karena sama-sama ada 0,1 kita coret aja. Berarti 0,1 VB sama dengan VA min VB. VB-nya kita kelompokkan ke ruas kanan. Jadi 0,1 VB plus VB sama dengan VA. Berarti ini jadi 1,1 VB sama dengan VA. Nah, kita jadikan VA per VB sama dengan 1,1 per 1 ya. Berarti VA banding VB 1,1 banding 1. Kalau angka perbandingan kan biasanya bilangan bulat ya, kita kali aja semua dengan 10, jadi 11 banding 10. VA banding VB nya volume asam banding volume garam 11 banding 10. Seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Cukup sekian video kita kali ini. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, kritik, saran, masukan dan perbaikan bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke email ratna997@guru.sma.belajar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.